Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Husaimah Al-Ansori, SHIMH. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Uniska Kediri. Saya mengajar di bidang ilmu hukum. Mata kuliah yang saya ampu adalah hukum acara pidana, dan ini adalah merupakan buku ajar hukum acara pidana yang menjadi referensi saya ketika saya mengajar hukum acara pidana. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDTUK TPT, yang mana dalam video ini menjelaskan terkait dengan pengajaran yang saya lakukan menggunakan 3, yaitu yang pertama delivery, interaction, dan assessment, sesuai yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum acara pidana, yang bobotnya adalah 4 SKS, 1 SKS materi tentang teori, ya. Kemudian untuk yang 3 SKS materi tentang praktek ataupun simulasi. Mahasiswa kita tuntut untuk membuat skenario untuk praktek di peradilan semu di Fakultas Hukum Uniska Kediri, kemudian lanjut magang ataupun praktek peradilan pidana di pengadilan negeri sesuai dengan mitra kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana, yang pertama tentunya mahasiswa harus mampu menjelaskan dan memahami terkait dengan pengertian hukum acara pidana, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana, dan dasar hukum acara pidana. Dan juga mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah hukum acara pidana, dan juga mahasiswa harus mampu dan memahami tentang para pihak dalam hukum acara pidana, bentuk-bentuk tindakan upaya paksa dalam hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan sebagai tahap awal pemeriksaan, tahap penuntutan, pra-peradilan, ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan koneksitas, pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, teori pembuktian di pengadilan, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian, putusan hakim, dan juga mahasiswa dituntut untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum yang luar biasa. Selain mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami materi yang telah saya sampaikan tadi, mahasiswa juga harus mempraktekkan dalam persidangan di peradilan semu dan kemudian lanjut praktek di pengadilan negeri atau tempat mitra. Praktek ini adalah merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Hukum yang berdasarkan pada kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, atau disebut juga dengan MBKM, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pembahasan mata kuliah hukum acara pidana yang bobotnya 4 SKS, dalam pertemuan yang pertama tentunya pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada kontrak kuliah antara mahasiswa dengan dosen, kemudian lanjut materi teori tentang pengertian hukum acara pidana, tujuan fungsi hukum acara pidana, dan sumber hukum ataupun dasar hukum acara pidana. Kemudian metode pembelajaran
sesuai dengan yang telah disepakati antara mahasiswa dengan dosen. Metodenya adalah ceramah, kemudian diskusi, nanti ada interaksi tanya jawab, kuis, kemudian simulasi, skenario, dan praktek di peradilan semu. Kemudian dalam pertemuan yang kedua, materinya adalah sejarah hukum acara pidana. Kemudian pertemuan yang ketiga adalah para pihak dalam hukum acara pidana. Ini untuk metode pembelajarannya, yaitu dengan ceramah, diskusi, kuis, dan simulasi. Kemudian untuk pertemuan yang keempat, pembahasannya tentang bentuk-bentuk tindakan upaya paksa dalam pemeriksaan. Untuk metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, kuis, dan simulasi, kemudian lanjut sampai praktek. Kemudian untuk pertemuan yang kelima yaitu penyelidikan dan penyidikan. Kemudian pertemuan yang keenam yaitu tahap penuntutan. Ini nanti selain ceramah ya, metode pembelajarannya selain ceramah, presentasi, dan tugas untuk membuat tuntutan atau surat tuntutan. Karena di dalam tuntutan itu ada isi identitas, kemudian fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan fakta hukumnya seperti apa, analisis hukumnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian pertemuan yang keenam yaitu pra-peradilan. Ini metode pembelajarannya yaitu presentasi dan diskusi dan praktek persidangan pra-peradilan. Kemudian pertemuan yang ke-8 yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi. Pertemuan yang ke-9 peradilan koneksitas, ini juga nanti praktek di peradilan semu. Pertemuan yang ke-10 yaitu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ini nanti mahasiswa harus membuat skenario kemudian dipraktekkan mulai sidang awal sampai putusan. Sidang awal adalah pemeriksaan identitas terdakwa, kemudian pembacaan surat dakwaan, lanjut pembuktian, kemudian pembacaan tuntutan dari JPU atau jaksa penuntut umum, kemudian pledoi atau pembelaan dari terdakwa atau PH melalui penasihat hukumnya, kemudian putusan. Itu tugas yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat skenario praktek peradilan perkara pidana, kemudian dipraktekkan dalam proses persidangan. Kemudian untuk pertemuan yang ke-11 yaitu teori pembuktian di pengadilan. Ini nanti metode pembelajarannya dengan ceramah, presentasi, dan diskusi. Kemudian pertemuan yang ke-12 alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian. Pertemuan yang ke-13 yaitu putusan hakim. Di sini nanti adalah presentasi dan diskusi dan praktek sidang dan membuat putusan. Karena di dalam isi putusan itu apa saja, selain identitas para terdakwa ya ataupun terdakwa, di situ juga ada peristiwa hukum yang harus dituangkan di dalam putusan, termasuk pertimbangan hakim dan amar putusan. Itu harus dipahami untuk membuat tugas putusan. Kemudian pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-14 yaitu upaya hukum. Di sini juga nanti metode pembelajarannya adalah presentasi, diskusi, dan praktek membuat memori banding, kontra memori banding, membuat memori kasasi dan membuat kontra memori kasasi, membuat memori peninjauan kembali, dan membuat kontra memori peninjauan kembali. Itu yang harus dilakukan oleh para mahasiswa sesuai dengan kontrak kuliah. Kemudian saya dalam menyampaikan mata kuliah, saya selalu menggunakan sistem delivery, interaction, dan assessment. Berikut ini saya sampaikan contoh
terkait dengan penyampaian materi di dalam perkuliahan yang saya lakukan selalu menggunakan sistem ataupun metode delivery dan interaction dan assessment bersama mahasiswa secara luring ataupun offline. Secara luring baik materi tentang teori ya, teori-teori hukum acara pidana dan materi tentang praktek. Untuk masalah materi teori yang ada di kelas dan praktek yang ada di peradilan semu sudah saya buat, ada di contoh sebagai berikut.